27 September 2025. Masya Allah, hari ini Pondok Nuswantara atau Pondok Samsudin kedatangan saudara dari Malaysia. Dahulu, saudara kita ini pernah mengambil gemblengan sholawat An-Nurizati. Alhamdulillah, setelah beliau mengikuti gemblengan dari Gus Samsudin di Malaysia, beliau berhasil membuka sebuah pengobatan. Bahkan jadwalnya begitu ramai hingga sudah terisi sampai tahun 2029. Masya Allah, inilah manfaat dari mengamalkan sholawat. Dengan sholawat, banyak sekali perubahan baik yang terjadi dalam hidup beliau. Meskipun sempat mendapatkan musibah, beliau tetap semangat untuk mendoakan siapapun yang membutuhkan. Semangat itu beliau dapatkan dari bimbingan Gus Samsudin. Beliau selalu mendengarkan setiap nasihat yang disampaikan dan senantiasa mengingatkan bahwa setiap masalah adalah sebuah barokah. Karena dari sebuah masalah kita bisa belajar untuk bersyukur, bersabar, dan yang terpenting kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Setiap tontonan pasti ada kebaikannya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terus saksikan kisah selengkapnya hanya di channel Mbah Din 2. Halo, barakallah. Sehat, Allah sehat, barakallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masyaallah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mana Alif? Alif mana Alif? Sini Alif. Barakallah. Ini peluk dulu. Ini anak pinter ini ya. Anak pinter ini. Ini anak Barakallah. Alhamdulillah sehat. Alif sini Alif. Alhamdulillah. Alif dirawat ayahnya ya? Ya. Disayangi. panggilnya Abah ya. Apa? Abah apa ayah? Abah ya. Alhamdulillah. Sampai lagi di Indonesia ya? Alhamdulillah. Ini dalam rangka bawa balik mak ke sana. Ambil mak sini bawa balik ke sana. Mak sini dibawa ke Malaysia. Pergi terawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak ni kalau berjalan kena gotong, kena gotong. Jadi susah. Jadi insya-Allah nanti sembuh nanti insya-Allah. Insyaallah insyaallah. Insya-Allah SWT sembuh nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Lagi sibuk bah. Ada buat pasien. Ramai pasiennya apa? Enggak apa-apa. Istirahat dulu ya. Nak saya bantu. Bantu. Mari. Masuk. Yang penting confident rumah. Yang penting confident. Confident. Nah, gimana itu confident itu? Yakin ya. Yang penting confident. Yang penting confident. Yakin. Ini nemenin dari Malaysia. Alhamdulillah. Masa Abah Agus datang sekali dengan Abah, ada sekali saya datang sama isteri saya dengan anak. Ada sekali anak tu. Anak nombor 2. Anak nombor 2. Ini anak Nombor 2. Subhanallah. Atas dia kakak perempuan. Kan isteri nombor 2 Dewi. Iya. Yang pertama dulu. Besar dulu. Alhamdulillah. Berarti ini juga anak saya ini. Ini anak apa juga. Barakallah. Saya tersedih bukan apa-apa tuan-tuan. Saya sedih tu kerana bertemu dengan guru saya ni. Kerana dia lah satu melangkah ke dalam alam spiritual ini.
Kerana dia lah saya bertemu dengan macam-macam jin-jin yang ada dalam bangsa-bangsa gaib ni, semua kerana Abah Gus. Jadi jangan dihentikan. Makanya Abah Gus pesan terus istiqomah, lapangkan hati, lapangkan fikiran. Terus amalkan asma-asma yang diajarkan. InsyaAllah buat santri-santri yang ada di sini tu sama juga. Kita takkan tahu ke depan tu kita tu macam mana rezeki kita. Saya pun tak sangka sampai saya boleh memiliki apa yang saya ada hari ini. Saya tak tahu, semuanya ingat izin Allah. Tapi memanglah Allah dah janji. Janji Allah itu pasti. Setiap apa yang kita lakukan itu, sedikit pun Allah Ta'ala tidak menepikan kebaikan-kebaikan kita. Pasti akan dipulangkan dengan kebaikan. Seperti kata bagus juga akhir pada akhirnya, setiap kebaikan akan pulang kepada sumbernya sendiri, dan setiap keburukan akan pulang balik kepada sumbernya sendiri. Maka perbanyakkanlah kebaikan agar kebaikan itu akan pulang kepada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Manusia itu akan berbeza apabila hubungan dengan Allah Ta'ala itu berbeza. Itu kata-kata yang harus dipegang untuk kunci kita ke depan, tuan-tuan. Jadi gimana kita nampak orang tu berbeza, hartanya, anak-anaknya yang pintar atau apa saja, jangan lihat pada pergerakannya. Ingat ketika manusia-manusia sedang, umat-umat sedang tidur, dia bangun menangisi kerinduannya kepada Rasulullah, menangisi kepada Allah Ta'ala. Ketika manusia sedang bersantai-santai, beliau pergi mengerjakan, mungkin membersihkan kubur, membersihkan ibadah masjid dan sebagainya, melawat anak-anak yatim, ziarahi ibu tunggal dan sebagainya. Makanya berbeza, amalan tadi berbeza. Manusia itu akan berbeza apabila hubungan dengan Allah Ta'ala itu berbeza. Maka inilah yang pesanan bagus. Pegang tuan-tuan, insyaAllah. Janji Allah itu pasti. Saya diuji Allah Ta'ala sakit macam ni, saya tak pernah takut dukun ke siapa ke. Lagi saya lebih berani lagi. Kalau dulu saya bagus tu, aku takut orang santet dia. Santet dia. Sekarang jangan, mari depan-depan tak apa. Kerananya kita sudah masuk dalam bidang ni, tak ada apa yang kita takutkan dah, sebab hanya Allah Ta'ala dia. Jadi bukan saya ni jadi macam ni bukan kerana dukun, bukan kerana apa. Kerana tak cukup rehat. Tidak cukup rehat, passionnya penuh daripada malam sampai ke subuh. As-salatu khairum minan naum. Saya buka pintu lagi masih ada 2 lagi pasien. Jadi bila waktu saya nak rehat, makan semua. Jadi inilah tuan-tuan semua, saya hibahkan bagaimanapun seberat apa kerja kita, pastikan kita cukup rehat. Cukup rehat, cukup apa. Memang takkan habis kita membantu orang, takkan habis. Kita betulkan. Sekarang saya berhenti, setahun saya berhenti. Bulan 2 tadi saya buka semula rawatan saya. Alhamdulillah, mana-mana yang membantu kita tu terus sokong kita, dan banyak-banyak yang kita tertolongkan semula. Alhamdulillah. Tengok saya berhenti, selama setahun saya berhenti, tak dapat buat rawatan. Berapa ramai yang saya rugi, tak dapat tolong. Orang yang tak boleh berjalan, tak boleh jalan terus. Saya bulan 2 saya buka, Alhamdulillah yang tak boleh jalan dah boleh jalan semua, dah sihat balik dah semua. InsyaAllah mudah-mudahan sebagai lantaran, hadis sebagai perantara. Amin. Tuan-tuan semuanya insyaAllah. Jadi hormatilah guru kita seperti ibu apa kita sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, barakallah. Alhamdulillah. Oh, saya tak puas hati lagi, saya nak cakap lagi. Tuan-tuan yang saya muliakan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bila berikhtiar, itu bulatkan hatinya, yang penting tenangkan fikirannya. Kerana Allah sudah berjanji, Bismillahirrahmanirrahim, wa malikul da'in daun. Tidak aku turunkan sebarang penyakit melainkan bersama dengan penawarnya. Ketika tuan-tuan datang kepada tempat guru bagus, kalian akan diberikan dengan beberapa wasilah, kunyit dan sebagainya. Inilah yang menjadikan tuan-tuan ni semakin sihat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena maklum, pulang balik kepada makhluk yang Allah ciptakan tadi tu, makhluk yang daripada tanah tadi tu. Beliau-beliau inilah yang membantu kita untuk sembuh-sembuh semula. Jadi mengimbau perjalanan saya kemari itu mengimbau setahun yang lalu. Bulan 6 tahun lepas itu bersama dengan Hari Jadi Alif, saya pergi ke sekolah Alif untuk lakukan setiap kali Hari Jadi Alif saya akan buat sedekah di masjid-masjid di sekolah Alif untuk anak-anak sekolah. Saya balik ke rumah buka rawatan, pasien yang ketiga tu saya lemah jatuh. 2 minggu selepas saya jatuh, abah pula ditimpa musibah. Jadi kami ini terpisah, hubungan rindu kami tu dari situ. Ibarat kekasih lah, tuan-tuan. Tapi kami lagi susah, telefon pun tak boleh. Mana boleh masuk penjara telefon. Iya. Jadi abah tu kirim lewat salawat je, lewat batin dengan saya. Jadi inilah
abang dia saya kedua ni, kalau tak ada Pak Nur ni saya susah saya ni Pak Nur ni, alhamdulillah. Pak Nur ini ibarat macam bapak pakcik kita juga apa ni. Minta bagus juga penasihat Pak Nur. Jadi lewat Pak Nur ni lah saya nyampaikan pesan rindu saya pada Bagus. Gimana khabar Bagus dari dalam, macam mana semua. Bersamaan saya sakit, Bagus juga ditimpa musibah. Sama-sama kami pada tahun yang sama, kami sama-sama ditimpa musibah. Hari ini musibah itu hilang. Amin. Kemudian saya juga semakin baik. Semuanya berlalu, semuanya berlalu. Amin. Orang semua berlalu. Miskin pun tak lama, kaya pun tak lama, sehat pun tak lama tuan. Semuanya tak ada lama, yang lama di akhirat nanti. Jadi hidup ini hanya untuk sementara kita saja. Jadi macam mana pun, macam mana pun guru kita, tetaplah dia guru kita. Hormati dia dan juga jagailah nama baiknya selagi dia tidak melakukan zina dan juga maksiat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam Saraf, Malaysia. Pakcik daripada mana pakcik? Saya dari Pahang, Malaysia. Dari Pahang? Ini dari Malaysia juga. Apa kau datang sini? Satu keluarga ini. Saya tunggu dari tadi petang. Sorry lagi. Pahang kat mana? Bera. Allah, jangan itu. Pahang kat Bera? Tasik Bera? Dekat. Oh, dekat. Oh. Pernah tengok saya? Jumpa kita salaman dalam video. Adalah di Sungai Bulai tu. Temu. Yang saya terima tasbih dan Gus saya tak mesti. Oh, pakcik pergi bawa sempak? Masa baru datang tu, pakcik pergi bawa sempak je? Pergi ke apa? Sungai Buloh. Sungai Buloh merbau sempak. Ya. Masa baru rumah yang Abu tinggal tu lama ni merbau sempak. Oh, ya. Saya ke Gajah. Oh, kubur gajah. Pergi juga ke rawatan Ustaz Azam tu. Pergi juga Pergi. Jumpa saya? Tak. Saja nak tengok kat mana. Oh. Ini hari jumpa kat sini ya? Alhamdulillah, insyaAllah. Tadi bagus dah bagi tahu Ustaz Ajam ada di Blitar tu. Subhanallah. Boleh berjumpa kat sini kita ya? Alhamdulillah. Inilah dunia ni kecil tuan. Tengok dia gambar tu ni, gambar pakcik. Daripada pera Pahang tuan, Pahang, bukan nak cakap apa-apa tuan. Satu dunia pun kemari tuju dia. Singapura, Brunei, Jerman, Australia, mana-mana dia semuanya kemari tujunya. Bukan tujunya untuk apa tuan, mencari jalan keluar untuk keluhan-keluhan yang tak boleh dipecahkan dalam MRI, tak boleh dipecahkan dengan X-ray, tak boleh dipecahkan dalam rawatan-rawatan yang ada, rawatan konservatif barat. Ianya perlukan ditirakatkan, perlu dimeditasikan, perlu dizikirkan tuan-tuan di hati supaya perlahan-lahan dijumpa jalan keluarnya. InsyaAllah pakcik. Yang sakit siapa pakcik? Dalam gemerengan dengan Gus Masih tadi. Oh, rindu dengan Gus juga. Nggih. Jumpa sama saya di sana di Malaysia. Saya yang lupa. Dulu anaknya keguguran 4 kali ya. Hilang. Tapi sekarang udah ada satu tahun berapa sih? 1 tahun berapa anaknya sih? 1 tahun 3 bulan. Anak pakcik ni pernah keguguran 4 kali tuan-tuan. 4 kali keguguran. Selepas jumpa bagus di bawah sempak tu ya. Mencari jalan keluar, ikhtiar melekat terus. Alhamdulillah melekat. Kali kedua datang tu dah. Terus matang je Ramjo. Lantaran daripada perantara bagus tadi tu, alhamdulillah doanya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian proses pengumpulan telur-telur dan sperma itu pun lancar daripada gangguan-gangguan anasir-anasir gaib tadi. Inilah dia, masya-Allah, sebab berkah ataupun mukjizat yang Allah tunjukkan. Kalau kita ni kita panggil ilham lah, orang biasa ni. Kalau rasul-rasul kita panggil itu sebagai sebuah karamah. Ya, betul lah ya. Kalau manusia yang biasa ni ilham lah untuk kita. Gimana kita nak buat apa yang kurang di sini kita akan perbetulkan. Pasti ada wejangan-wejangan ataupun yang abah sampaikan pada pakcik ni, tolong jangan buat ni, tolong buat jangan sekian-sekian di rumah, jangan keluar apa-apa yang abah sampaikan. Yang abah sampaikan itu semuanya bukannya daripada abah. Itu daripada Allah SWT, daripada hati dia yang bersih. Minta tolong pada Allah Taala. Pada kami orang-orang macam ni memang kami pun, kalau kami pun tak dalam bermasalah juga, tapi macam saya pun masalah juga, tapi saya buktikan kepada orang-orang yang seruk di luar sana, saya boleh bangun, saya boleh rukuk, tuan-tuan juga boleh rukuk. Tuan-tuan tak perlu takut, tuan-tuan boleh sembuh juga. Jadi saya perlu buktikan kepada tuan-tuan bahawa saya boleh sembuh, tuan-tuan boleh sembuh juga. Yang penting semangat. Kalau tuan-tuan tengok saya sembuh, tuan-tuan pun tak semangat nak sembuh. Makanya memang stroke ini dia ada masalah di otak kita, saraf-saraf sel kita. Tapi penyembuh sejati itu tubuh kita sendiri. Kalau badan kita tak memberikan kebenaran kita untuk sembuh, maka fikiran kita tak berikan arahan, badan kita juga takkan mau sembuh. Baik kalian berubat ke mana sekalipun takkan boleh sembuh, kerana fikiran kamu tak nak bagi lampu hijau untuk kamu sembuh.
Gitu tuan. Yang paling besar kita bersyukurlah. Bersyukur yang paling penting sekali. Amin, amin, amin. Minta maaf abah, dia ada duduk atas pada abah sikit. Iya, tak apalah. Kalau duduk di atas, di bawah nanti kena duduk 3 orang angkat saya naik. Barakallah. Barakallah. Balik, berarti saya. Tak apa. Nggih, terima kasih Ustadz Ajam sudah mau kembali datang ke Gubuk Pasti. Pondok Nuswantoro. Ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan untuk kami punya saudara di Malaysia, ada saudara di Malaysia mau untuk kembali berkunjung ke sini. Ini sudah yang ke 5 lah. 5 kali. Ke 5 kali lah. Beliau dulu ya sama-sama kita mengamalkan sholawat. Alhamdulillah beliau berjuang di Malaysia, ya saya berjuang di sini, sama-sama berjuang. Tetapi semuanya ini kalau buat saya begini, ketika Allah memberikan musibah itu sebenarnya adalah barokah. Barokah, betul. Ini barokah. Kenapa? Termasuk saya kemarin sempat mendapatkan musibah kalau menurut orang, tapi kalau menurut saya barokah. Itu supaya menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kita kan sering bantu orang. Betul. Dengan sholawat itu. Terkadang muncul keegoan, keakuan di dalam diri kita. Wah, saya bisa. Seperti mohon maaf antum, seperti ini Datu ini kan juga di Malaysia itu anaknya itu yang tadi kesini itu bawa bayi tadi itu kan keguguran 4 kali. Dengan kita zikirkan sholawat itu waktu di sana itu jadi rame ya tuh ya, rame. Sampai orang satu kampung itu nonton. Teriak-teriak ini. Report. Ibunya teriak-teriak, loncat-loncat, anaknya juga begitu. Ini juga beliau juga gitu. Wah, silat-silat itu. Nah, dengan izin Allah yang beliau itu anaknya keguguran 4 kali itu, alhamdulillah sudah punya anak. Tadi dibawa ke sini sudah punya anak. Nah, maksud saya begini, kita kan pernah ngaji daun-daunnya Mbah Yai yang ngaji kitab hikam dan lain sebagainya kan diterangkan. Apalagi yang disampaikan oleh Mbah Yai Toha Abrori maupun Mbah Yai Asrori. Beliau menyampaikan seseorang itu biasanya ketika Allah itu cinta, kita itu akan dipisahkan dengan apapun yang kita cintai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang paling kita cintai itu yang paling menghambat kita kepada Allah. Mungkin kita terlalu cinta kepada dunia, cinta kepada kekuatan yang Allah berikan ke kita, kita cinta kepada istri kita, kesemuanya lah. Ada masanya karena Allah itu maha pencemburu, itu nanti dijauhkan. Bahasa kitanya itu dijatuhkan. Dijatuhkan supaya kita berpegang, supaya kita tahu pegangan kita itu yang benar-benar kita bisa pegang itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini, tapi jangan disoting belakang kita. Juga begitu. Beliau insya Allah orang alim, orang baik. Nah, ketika itu Allah memberikan ujian musibah. Karena memang inilah jalan Allah, seperti yang didhawuhkan oleh Mbah Yai Asrori, bahwa bantingan musibah itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kesengsaraan, kesedihan, musibah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah yang sebenarnya yang terbaik untuk diri kita. Jadi tidak masalah Ustadz. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Kalau menurut saya inilah kemurnian dalam ilmu tasawuf, kemurnian untuk kita benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah. Ketika kita sering membantu orang dengan izin Allah, Allah memberikan kesembuhan. Terkadang kita muncul keegoan kita, wah ini karena kita, karena amalan kita, karena sholawat kita, bukan karena Allah. Nah, ketika itulah Allah itu kamu harus balik ke saya gitu loh. Kamu itu punya saya gitu loh. Kamu itu dapat semuanya dari saya, maka kamu harus tertuju kepada saya. Maka ketika itu Allah jatuhkan, Allah berikan sebuah teguran, Allah berikan sebuah kasih sayang. Ini loh kamu kembali ke saya. Tapi harus tetap berjuang.
Maka saya bilang ke Ustadz ini, ke anak saya ini, ayo terus berjuang. Malah dengan seperti ini kita akan benar-benar bisa memurnikan tauhid kita. Ya, kita kan sering bantu orang, ya kan, muncul keegoan kita. Nah, dijatuhkan di sana. Akhirnya apa? Nanti orang yang datang itu karena melihat Ustadz seperti ini, melihat saya seperti ini, insya Allah, alah wong Samsudin ya, wong pernah di penjara bisa apa? Nah, begitu. Itu malah lebih bagus karena datangnya karena Allah. Bukan lagi karena melihat kehebatan kita, kemampuan kita, bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu hal yang lebih indah, kata Mbah Yai itu, kecuali kita itu disukai, dijadikan teman, dijadikan saudara karena apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Dengan seperti ini insya Allah orang datang ke Ustadz Ajam karena Allah. Beliau itu hanya Ustadz Ajam ini hanya menjadi perantara. Begitu juga yang panjenengan datang ke sini, Samsudin opo lah, bocah di penjara. Tapi insya Allah ini nanti malah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara Allah untuk kita itu benar-benar mendekat kepada Allah. Inilah cara Allah untuk memurnikan tauhid kita. Inilah cara Allah untuk mencintai diri kita. Makanya yang penting kita ini apa? Husnudzon. Pokoknya husnudzon. Apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Yang ada hanya yang Maha ada. Semuanya itu Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Semua yang terjadi itu kehendak Allah. Kalau kita tidak terima dengan sesuatu, berarti kita nggak terima dengan Allah. Semuanya pasti ada baiknya. Pasti semuanya itu baik. Hanya tergantung kita saja bagaimana cara penerimaannya. HP itu kalau buat moto, itu juga tergantung HP-nya. Kalau HP-nya bagus, hasilnya bagus. HP-nya jelek ya, moto kayak gimana ya jelek gitu. Jadi semuanya tergantung dari hati kita saja. Jadi kalau orang baik, kata Mbah Yai itu ya nanti pasti pikirannya baik. Tapi kalau hatinya jelek nanti pikirannya jelek-jelek. Yang penting kita husnudzon kepada Allah. Semuanya pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Insya Allah. Saya juga dulu tak boleh bangun, tak boleh apa semua atas katil semua. Tapi perlahan demi hari bersihkan hati, pikiran, terus solat tahajud jangan putus berminta dengan Allah Taala. Jangan putus solat bangun malam, bangun solat subuh dua rakaat tu yang paling penting dan solat tahajud tu. Jangan putus-putus. Alhamdulillah ni nak lari pun boleh tapi lari saya tu tak lawa lah tapi bolehlah lari. Gitu. Perlahan-lahan lah tuan-tuan, perlahan-lahan. Amin. Semuanya beransur-ansur, semua ni proses. Percayalah pada proses. InsyaAllah. Yang penting terus berjuang, tetap semangat. Semuanya dilakukan karena Allah. Itu saja. Saya berjuang di Indonesia, Ustadz Ajam berjuang di Malaysia. Kapan Abah nak datang ke Malaysia lagi, Bah? Insya Allah. Kita tunggu di sana. Amin. Jadi walau macam mana pun fitnah, walau macam mana pun jatuhnya bagus dalam media ataupun di Indonesia, kita di Malaysia sana masih lagi tunggu bagus, masih lagi juga hari semua berdoa untuk bagus. Amin. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali ke bagus ke Malaysia. Amin. Jadi insyaAllah ramai yang menunggu bagus sana insyaAllah. Amin. Yang penting persaudaraannya. Yang penting persaudaraannya. Yang penting itu saja. Yang penting karena Allah itu saja. Pokoknya masalah dunia ini kita bikin sesantai-santainya, serilek-rileknya, tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Karena kita di dunia ini semuanya sudah ya Hayyu ya Qayyum, semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Contoh kita lahir aja nggak minta apa-apa sama Allah ya sudah dibawakan segalanya, sudah sempurna, tohiron wal batinan. Kita nggak pernah minta tangan, kaki, semuanya sudah Allah sempurnakan. Masalah di dunia ini sudah Allah tanggung. Tinggal kita memikirkan akhirat kita saja. Yang terpenting kita ini hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya yang penting diperbaiki sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah kehidupan kita ini juga pasti akan baik. Alhamdulillah. Berapa jam perjalanan?
Tak lama lah. Tak lama kan? 5 jam lah. Tidur kaki atas. 5 jam je tak apa. Itu 5 jam tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apa. Ikut saya ke pantai, ke laut, Ke pantai. Kita ada 10 hari sini bah. berendam. Jadi kita buat yang kita tak dapat buat dulu tu, kita buat bah. Iya. Narik itu tombak Narik di gua. dia cukup dulu lah. Yang tarik tu cukup dulu. Jangan dulu. Kemarin tarik dapat batu badar emas. Sekarang sudah nanti kerajaan kejar nak tambang emas nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Ini saudara kita dari Malaysia, Ustadz Ajam. Alhamdulillah. Pasiennya banyak di Malaysia tuh. Sampai saya itu duduk-duduk di depan itu bareng-bareng sama pasien-pasien itu. Saya ditanya, kamu siapa? Samsudin. Saya mau berobat. Di bawah tuh ada dulu videonya. Ada video. Alhamdulillah. Subhanallah. Sampai sekarang masih banyak ya? Kalau pasien tu memang masih banyak, cuma Azam tak boleh rawat seramai-ramai dululah. Jadi dikurang-kurangin lah. Biar bisa istirahat ya. Jadi biar boleh istirahat, makannya terjaga, masa-masanya terjaga. Cuma yang ketika saya sakit hari itu asbab saja saya merawat masalah-masalah ruqyah tadi ni. Yang saya rawat tu tinggalkan saya macam tu aja. Sepatutnya dia menghubungi ambulans ke kecemasan kan apa kan. Tapi dia pergi begitu aja dan dia tak tengok pun saya sakit ke rumah, ziarah saya semula. Jadi macam itulah kehidupan kita tuan. Ketika kita sakit, kita pergi kepada orang minta tolong. Tapi bila orang dah tolong kita dah lupa orang yang menolong kita pada hari itu. Tak apa-apa. Gitu. Yang Tapi penting bagi karena kami Allah lah, saja. bagi kami yang menentukan kami ni semuanya adalah apa yang kami lakukan yang ke depannya. Bagaimana kita bersangka kepada Allah Ta'ala, begitu Allah Ta'ala bersangka kepada umatnya. InsyaAllah. Dulu ada orang yang kakinya itu membusuk itu, terus diruqyah sama Ustadz Ajam itu keluar belatung. Saya lihat itu waktu dikirim videonya sama Ustadz Ajam itu. Ada belatungnya itu di kaki yang busuk itu ya. Kaki yang busuk tu. Tapi sudah baik sekarang, dah jalan lah. Okay. Pokoknya yang penting selalu husnudzon. Iya bah. Sebenarnya setiap musibah itu membawa barokah. Yang penting kita itu ikhlas. Ya, ikhlas betul. Masalahnya kalau sampai kita mendapatkan musibah lalu tidak ikhlas, ya itu nanti jadi musibah lagi, jadi masalah lagi. Karena fa innal ma'usri yusra, innal ma'usri yusra. Di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jalan naik, yang penting sabar. Nanti Pak insyaallah yakin semakin naiknya tinggi nanti turunnya pun juga semakin. Yang penting ketika naik itu harus sabar, ikhlas, dinikmati aja itu proses. Betul. Nanti di balik setiap jalan yang naik itu pasti sesudahnya turun, pasti itu. Makanya saya itu kalau ketika ada masalah, ada musibah itu ya senyum-senyum, karena nanti di baliknya itu pasti ada nikmat Allah yang akan diberikan. Pokoknya yang penting sabar, ikhlas, tetap berjuang. Tenan. Tenan. Yang penting confident. Yang penting confident. Ini kenapa beliau ngomong kayak gini? Karena kita ini pernah nonton video berdua. Nah, bercandanya itu ya ini confident ini. Yang penting confident. Yang penting confident. Iya, lawak-lawak itu kan ada kan yang bercanda-bercanda itu orang Malaysia itu loh. Paham kan? Paham. Yang penting confident. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting diambil hikmahnya saja. Tapi ketika saya tak dapat hubungi yang bagus juga tak dapat call saya lantaran tak ada telefon tadi tu. Saya tu selalu mengamalkan zikiran yang bagus yang kami dapatkan di sini. Itu nanti tak lama bagus, nanti dia akan mengucap apa yang saya cakap. Macam contohnya saya sebut ayat-ayat 1000 dinar atau saya sebut ayat-ayat apa nanti yang bagus, nanti akan tiba-tiba cakap kepada saya. Tadi saya baru ucap apa tadi? Contoh-contoh tadi ayat 1000 dinar kan, wa may yattaqillah jangan wa yarzuqhu min aswa'i tasdiq wa may tawakkal Allah wasbu innallaha bil amri qad ja'ala kulli syai'in qadara. Ataupun hasbunallahu wa ni'mal wakil kan, nanti yang bagus cakap saya baru lepas cakap dia dekat itu. Betul kan? Kejadian-kejadian yang macam ni menyambung tu kuat bagus. Yang penting doa, semangat. Ya, insyaallah. Setiap musibah pasti membawa barokah.
Yang penting ikhlas sabar mawon. Jadi ini momen sangat-sangat yang bermakna bagi saya. Sebagai kita pejuang spiritual yang faham keadaan pasien bersakit, bagaimana kita pun pernah sakit, kita pun pernah jatuh, macam mana kita nak fahamkan pasien supaya sabar, akan sampai juga titik-titiknya di mana masalah tuan akan diselesaikan oleh Allah SWT, bukan kami. Amin. Kita hanya perantara saja. Betul saja. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena semua yang menyembuhkan, yang membantu itu Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Alhamdulillah. Baju saya macam Pak Lurah Pak. Cocok gitu. Macam Pak Lurah ya. Pak Kades. Alhamdulillah. Jawa ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Saya nanti nak buat gambar macam tu jugalah. Ini zoom gambar tu ke sana ni. Jadi contoh pakai sampah ini. Sebelum ni ada dapat hari tu kan. Udah dapat yang hitam, yang merah. Gak apa-apa itu, pakai aja. Biar tambah ganteng. Dekat sini. Allah sallallahu. Ciri khas Nuswantoro ini. Siapa yang bisa nyantet santet saya? Barakallah. Alif tidur sini. Tak berani nanti kita bah. Di sini. Iyalah, sama si ini, Sayyid Mamun. Ayo, dukun santet. Ayo dukun santet. Santet dia dulu. Allah. Itu sudah 2 tahun sudah. 2 tahun yang lalu. Allah sallallahu Muhammad. Beliau ini sangat baik sekali beliau ini. Saya itu kagum sama akhlaknya beliau ini. Subhanallah. Baik banget beliau ini. Saya di Malaysia itu, wah, semuanya sudah tinggal enaknya aja. Semuanya sudah diurus sama beliau ini. Subhanallah. Orang baik itu memang ujiannya banyak. Biar lebih dekat sama Allah. Musibah itu tandanya Allah itu sayang sama kita. Kula niku selalu mireng dawe Mbah Yai Ali niki lho. Beliau delik nemburi tapi saya itu ngaji itu jarang dengar, tapi sekali dengar itu di hati saya selalu keinget-inget. Kata beliau itu gini, kalau Allah sayang ke kita, ke hambanya, itu kita itu akan sering-sering terkena musibah, akan sering-sering dikenakan musibah. Kenapa? Ya karena supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula niku ingat dawuh abah kula, Firaun itu beliau itu tidak pernah sakit. Si Firaun ini loh. Sampai akhirnya suma'udzubillah ngaku Tuhan. Nah ini loh. Makanya kita ini ada banyak hal yang kita anggap itu menyedihkan, menyakitkan, tapi itu yang terbaik untuk diri kita. Semakin kita lebih pasrah sama Allah, pasrah itu bukan menyerah ya. Pasrah itu semakin mendekatkan kepada Allah, semakin giat bangun malam, semakin giat puasa, semakin mendekat kepada Allah. Karena inilah semuanya tidak ada, kalau tidak Allah berkehendak itu tidak ada yang terjadi. Bagai kata-kata pepatah para ilmuwan dahulu, Ibnu Sina, kalau kita kejar dunia, dunia akan jauh tinggalkan kita. Kejar akhirat, dunia kejar kita balik, dan akhirat juga kita terjamin insya-Allah. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musuh-musuh. Iya. Ini kan tadi Ustadz bilang ada dukun santet, santet saya. Dukun santetnya datang, dua-duanya malahan satu. Barakallah. Sehat. Atau barakallah. Nantang dukun santetnya datang. Dua-duanya. Gimana kalau ini? Dukunnya suruh ngetes. Ustadz, suruh ngetes. Wa idza batostum jabarin.
tak payah ke anu lah. Langsung kita pentalin gimana Ustadz? Tak payah ke hutan lah. Sini aja. Atau dia mungkin mau ikut sayembara kamu datang sini? Yang saya mau melanjutkan yang dulu pernah nantang Ustaz aja masih ingat. Iya. Waktu di hutan dia nantang. Sekarang kostumnya beda. Allah Akbar. Surato. Apa ini Pak Surato ya? Iya. Saya suka tengok. Surato. Suka apa gedek? Suka tengok dia Oh, punya video. suka tengok. Tapi gedek. Gedek tapi. Hah? Gedek. Gerem blok ini. Iya, langsung aja tunyor. Alhamdulillah. Pengen aku foto pengen ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah. Allah menemukan. Allah izinkan bertemu sini, semua bertemu sini. Nak rantai nak kayu kok. Iya. Jadi yang dulu tu salah faham, yang dulu tu kotor kan sekarang semuanya bersih, bersih. Sekalian ini mumpung direkam. Jadi yang mau ngaji di sini silakan. Gratis ya. Gratis di sini. Ada guru ngajinya sendiri, Abah Ali. Nanti ada ngaji khusus syariat kitab gitu. Karena tasawuf tanpa syariat itu nanti jadinya jindik gitu. Jadi sekalian ini kan direkam. Kalau ada yang mau ngaji, mau tua maupun muda, tidak masalah. Yang mau belajar ngaji di sini gratis. Jadi jangan khawatir masalah tempat apa semuanya. Insya Allah ada semuanya. Jadi yang mau mondok, mau ngaji silahkan. Kita tempatkan. Limit umur ni berapa umur? Alah, umur berapa aja yang penting mau ngaji. Orang sampai mati itu kewajibannya ngaji, Ustadz. Ya. Tapi kan nanti kan yang datang itu kan gigi pun dah tak ada. Tak apa. Saya itu kemarin baru dapat petunjuk begini. Ada orang itu sakit terus pikun itu. Dalam hati saya, kamu ngapalin surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, Alam Nasroh. Pokoknya kamu hafalin. Nanti insya Allah penyakitmu hilang. Hilang Ustadz penyakitnya. Nggak gampang pikun, nggak gampang marah-marah lagi. Pokoknya orang itu sampai tua, sampai mati, kewajibannya tetap Untuk ilmu. ngaji, tetap menuntut ilmu. Jadi mau ngaji monggo. Ini tadi juga barusan ini ujian ya. Ada hafalan, jadi ada fasolatan, ada ngaji kitab Alala, Alim Muta'alim, kitab Isratul Ibad, pokoknya komplit. Mau belajar ngaji monggo. Mau yang di Malaysia, yang di Indonesia. Barakallah. Terima kasih Ustadz karena sudah mau datang ke sini. Yeah. Tinggal sekarang kita actionnya. Ya, karena kemarin saya sempat vakum. Ya, karena ini Ustadz datang, saya mau atraksi lagi. Ya, kalau kemarin kan Ustadz waktu berapa tahun yang lalu ke sini ke gua, Ustadz narik pusaka sendiri. Iya. Nanti Ustadz ngelihat saya aja. Ngelihat saya sama Mbah Nur jalan di atas air, gimana? Tenggelam saya nak telam tak. Enggak, maksudnya jalan di atas air naik perahu. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk semua saudaraku yang dari Malaysia. Terima kasih Abah Ali, terima kasih Mbah Nung, Ustadz Ajam. Tetap semangat. Ini saya masih ada tamu dari Lampung. Yes. Kita mau Silakan, silaturahmi dulu. Nanti tinggal actionnya aja. Kita ke laut, Baik. kita Ya, nanti saya siapkan. main-main di laut, kita berendam. Ya. InsyaAllah saya tunggu. Ada pesan untuk ini subscriber lover? Jadi untuk subscriber level, insyaAllah kita semua bersatu di sini kerana Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan juga di rumah yang sedang sakit, jangan risau, jangan keluh-keluh. Janji Allah itu pasti. Wa malikul lida'in da'un. Tidaklah aku turunkan sebarang penyakit melainkan bersama dengan penawarnya. Amin. Jadi bukannya MRI itu bukannya doktor yang hebat, bukan hospital yang mahal-mahal, kayangan-kayangan. Tapi itulah penyembuhnya daripada diri sendiri, insyaAllah, daripada lewat pada hamba-hamba ni yang lain, makhluk-makhluk ni yang itu cipta-ciptaan beliau pada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan segala yang hidup di muka bumi ini telah lama hidup. Inilah menjadi wasilah-wasilah kita untuk kita, perantara kita, lantaran untuk kita bersembuh. Mau itu kanser, mau sakit apa saja saraf saja, insyaAllah pasti sembuh. Kerana janji Allah tu pasti bukan janji caleg, bukan janji Pak Kades, janji pemimpin. Undi saya. Nanti bila kamu dah undi dia tukar nombor telefon pula nanti. Betul. Kalau Allah janji Allah tu pasti. Kita yakin dari hari akhirat, kita yakin syurga, neraka, kita yakin Rasulullah SAW, kita yakin Rasul-Rasul yang lain. Tapi kenapa kita ragu-ragu dengan janji Allah? Allah dah sebut wa malikul lida'in da'un, tidak aku turunkan sebarang penyakit melainkan bersama dengan penawarnya. Jadi insyaAllah semuanya adalah ubat untuk menenangkan kunci hati kita, bahawa
Segala penyakit tu ada ubatnya kecuali mati. Tuan itu. Nanti tuan-tuan ni berharap pula anda tak mati ni, tak boleh mati pula. Mati tu memang wajib, memang akan semua orang akan merasai mati. Tinggal lagi kita mati nanti macam mana? Adakah kita ni pulang nanti bagaimana Allah menciptakan tubuh kita ni sesempurna ini, kita pulang balik kepada Sang Pencipta tubuh ini dalam keadaan jantung, ginjal, hati, perut, usus semua sihat sebagaimana dia pada awal-awal diciptakan. Apakah kita pulang dalam keadaan yang baik atau kita pulang dalam keadaan ginjal yang rosak, jantung yang rosak akibat kita tidak pandai menjaga amanah tubuh yang Allah berikan ini. Jadi insya-Allah itu daripada saya. InsyaAllah saya berkarya dalam ilmu rawatan ini, berkah dan spiritual semuanya berkah pada bagus. Belangkah saya, kaki saya ini semuanya sebagai Bagus Samsudin. Bukan saya menolak semuanya ini, memang daripada Bagus Samsudin segala-galanya insyaAllah. Baik saya ajar apa saja dia salawat Nurizati, semuanya daripada gembelengan-gembelengan yang tadi awal-awalnya. Tuan-tuan kalau berhajat nak ke depan betul-betul nak melangkah, jangan pandang kiri kanan, ikut kata hati, ambil gembelengan kemudian datang ke sini. Lakukanlah ikut hati tuan-tuan. Tepuk hati, tanya selera. Macam mana tuan-tuan nampak kami hari ini? Kami tak datang bergolek semua ni. Semuanya datang melalui proses. Ya bahaya. Yeah. Kami kalau tuan-tuan nampak macam saya ada apa-apa ada di Malaysia itu tak datang bergolek. Semua perlukan proses. Bangun pagi kena sembahyang subuh, bangun, buka mata kena rawat orang sampai orang dah sampai ke 9 jam terbang sampai Jerman dah. Kami masih atas kerusi rawat orang lagi. Lagi teruk kerja kami daripada kerja Perdana Menteri. Perlu proses 2 tahun 3 tahun itu kami buat. Hari-hari kami buat tu. Bukan datang bergolek, rumah besar, kereta mewah, semuanya tak datang bergolek, semuanya perlu proses. Proses tadi itulah kita bangun pagi buat istiqamah itu membuahkan sebuah bukit-bukit yang tinggi. Di mana kebaikan-kebaikan tidak boleh dibayar dengan wang ringgit lagi dah, maka Allah Taala berikan sebuah darjat untuk tuan-tuan ke depan nanti. Amin. InsyaAllah itu saja pada Azam. InsyaAllah penuh semangat saya kerana saya ada Abah Agus sebelah saya dan kalau mau santet dia. Ini kekanda saya yang sedang saya beri bertahun-tahun akhirnya bertemu dengan saya. Abah Suruto tengok. Abah Suruto ni nampak. Ni pernah cabar saya di YouTube ni. Jangan main. Hari ni kami jumpa hari ni nampak. Yang ni nak teruskan nanti korang tengoklah nanti. Barakallah. Sungguh indah terus Allahnya peraturan hari ni. Nggih, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Mari yang terpenting kita selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.